Anak-anak, gerakan sholat yang pertama adalah berdiri lurus menghadap kiblat, wajah sedikit ditundukkan, dan mata melihat tempat sujud. Posisi kedua belah tangan lurus di sisi kanan dan di sisi kiri, serta berniat dalam hati untuk mendirikan sholat dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah membaca takbir sambil mengangkat kedua belah tangan sejajar bahu, ibu jari sejajar dengan kedua telinga, dan kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dengan menggenggam pergelangan tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Lalu, dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pendek. Anak-anak, setelah selesai membaca surat pendek, selanjutnya adalah bertakbir dari posisi berdiri ke posisi ruku sambil mengangkat tangan sama seperti takbiratul ihram. Takbir ini disebut takbir intiqal, yaitu takbir untuk pindah gerakan. Kemudian gerakan selanjutnya adalah ruku. Ruku yaitu meratakan punggung sejajar leher, memegang kedua lutut dengan kedua belah tangan, dan pandangan tertuju ke tempat sujud sambil membaca doa ruku. Setelah ruku, gerakan selanjutnya adalah iktidal. Iktidal yaitu bangkit atau bangun dari ruku dan berdiri lurus kembali dengan mengangkat kedua tangan. Selesai membaca doa pada gerakan iktidal, kemudian bertakbir tanpa mengangkat tangan menuju gerakan sujud pertama. Caranya yaitu dengan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu di tempat sujud, baru kemudian kedua tangan. Saat sujud, wajah bagian dahi dan hidung menempel pada tempat sujud. Kedua telapak tangan diletakkan sejajar dengan kedua telinga, sedangkan wajah diletakkan di antara kedua telapak tangan, dan kedua kaki ditegakkan, di mana jari-jari dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Kedua siku tangan diangkat dari lantai dan merenggangkan keduanya dari ketiak dan lambung. Setelah selesai membaca doa pada gerakan sujud, selanjutnya adalah bangun dari sujud dan melakukan duduk di antara dua sujud. Duduk ini disebut dengan duduk iftirashi. Adapun tata caranya adalah dengan duduk di atas bentangan kaki kiri. Sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat. Sujud kedua adalah sujud yang dilakukan setelah duduk iftirashi. Gerakan serta bacaannya sama seperti saat sujud pertama. Setelah selesainya sujud kedua ini, maka berarti selesailah sudah rakaat pertama pada sholat yang didirikan. Berdiri rakaat kedua dengan cara duduk iftirashi, lalu beranjak untuk berdiri sambil kedua tangan diletakkan ke lantai.
Kemudian berdiri sempurna sambil mengucapkan takbir tanpa mengangkat tangan. Cara dan sikap pada rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Hanya ada perbedaan, yaitu dalam rakaat kedua dengan tidak diangkat seperti pada rakaat pertama atau takbiratul ihram, cukup membaca takbir dan langsung membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca doa iftitah lagi. Apabila anak-anak mengerjakan sholat dengan jumlah rakaat 3 atau 4, maka pada rakaat kedua setelah melakukan sujud yang kedua adalah duduk tahiyat awal. Adapun caranya sama dengan duduk iftiroshi. Namun, langsung mengacungkan jari telunjuk tangan kanan dan tidak menggerak-gerakkannya. Kedua tangan di atas kedua paha, sehingga ujung-ujung jari tangan rata dengan ujung-ujung kedua lutut. Sedangkan jari-jari tangan kanan dikepalkan, kecuali jari telunjuk yang diacungkan. Untuk sholat dengan jumlah rakaat 3 atau 4, setelah duduk tahiyat awal, dilanjutkan dengan gerakan rakaat selanjutnya. Adapun tata caranya sama dengan gerakan pada rakaat kedua. Anak-anak, duduk tahiyat akhir adalah duduk tahiyat yang dikerjakan pada rakaat terakhir. Apabila anak-anak mengerjakan sholat subuh, maka duduk tahiyat akhir dikerjakan pada rakaat kedua. Apabila mengerjakan sholat maghrib, maka duduk ini dikerjakan pada rakaat ketiga, dan apabila anak-anak mengerjakan sholat zuhur, asar, dan isya, maka duduk tahiyat akhir dikerjakan pada rakaat keempat. Adapun cara mengerjakan duduk tahiyat akhir adalah sebagai berikut. Jari telunjuk tangan kanan langsung diacungkan. Memajukan ujung jari kaki kiri, dimasukkan ke bawah lengkung mata kaki kanan. Sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan duduk bertumpuan pantat di atas lantai. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, kemudian membaca doa tasyahud. Gerakan ketika mengucap salam. Ketika mengucap salam, muka dipalingkan ke kanan terlebih dahulu sampai terlihat pipi kanan oleh jamaah atau orang lain yang berada di belakangnya. Kemudian mengucapkan salam lagi dengan memalingkan muka ke kiri hingga terlihat pipi kiri oleh jamaah atau orang lain yang berada di belakangnya. Demikian tadi adalah video gerakan sholat. Silakan anak-anak mempraktikkan gerakan sholat sesuai dengan video tersebut. Terima kasih. Semoga